Halo semua. Nah, kita berjumpa kembali ya. Yuk kita belajar matematika. Nah, kali ini kita akan belajar matematika tentang akar pangkat 3. Nah, ini mudah dan cepat loh. Yuk, sekarang kita mulai belajar. Nah, akar pangkat 3 suatu bilangan adalah bilangan lain yang jika dipangkatkan 3 dapat menghasilkan bilangan tersebut. Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Akar pangkat 3 dilambangkan akar pangkat 3. Contohnya, akar pangkat 3 dari 125 dapat ditulis akar pangkat 3 dari 125. Seperti ini penulisannya. Karena 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Bukan 5 pangkat 3 ya, tetapi 5. Nah, seperti itu penulisan akar pangkat 3. Selanjutnya, ayo ingat kembali hasil pangkat 3 bilangan 1 sampai 10. Nah, ini diingat-ingat ya. Dan kalau bisa sambil dihafalkan. Nah, berikutnya kita ke langkah-langkah mencari akar pangkat 3. Yang pertama, pisahkan 3 angka dari belakang, lalu beri garis batas. Nah, perhatikan contoh yang pertama ini. Tentukan hasil dari akar pangkat 3 dari 5.832. Nah, tadi langkah pertama adalah pisahkan 3 angka dari belakang. 5.832 pisahkan 3 angka dari belakang dan diberi garis batas menjadi 5, lalu kita beri garis pembatas. Kita hitung dari belakang ya, jadi kita salin ulang angkanya, kita hitung 3 dari belakang. 1, 2, 3, lalu kita beri garis batas. Nah, ini seperti ini, sudah ada garis batasnya. Jadi sudah terpisah ya. Ada angka di depan garis batas, yaitu angka 5 ini di depannya. Dan ada angka di belakang garis batas, yaitu 832. Nah, angka yang ada di paling belakang, yaitu adalah angka 2 ini. Nah, ini dicetak tebal ya, karena ini menjadi angka yang penting, 5 dan 2 ini. Selanjutnya, langkah yang kedua setelah tadi memberi garis batas adalah tentukan angka di depan garis batas dan angka paling belakang. Nah, perhatikan angka di depan garis batas yaitu 5. Ya, dan angka di paling belakang yaitu 2. Ini menjadi angka penting ya. Lalu langkah ketiga, perhatikan tabel. Nah, nanti tabelnya akan ditayangkan. Lalu tentukan jawabannya dengan mencari puluhan dan satuannya. Oke, jadi kita akan mencari jawabannya berupa puluhan dan satuan. Berapa sih akar pangkat 3 dari 5.832? Nah, jadi ini tadi sudah dipisah, lalu sudah ditentukan angka paling belakang, lalu angka di depan garis pembatas, yaitu 5, dan yang paling belakang adalah 2. Nah, 5 ini adalah angka yang digunakan untuk mencari puluhan. Sedangkan 2 adalah angka yang digunakan untuk mencari satuannya. Jadi ini untuk mencari puluhan, ini untuk mencari satuan. Selanjutnya ini adalah tabelnya. Jadi untuk mencari puluhan kita menggunakan tabel yang ini. Nah, jadi kalau rentang angka di depan garis batas, jadi ada angka di depan garis batasnya tadi itu, kalau misalnya angkanya 0, berarti pasti jawaban puluhannya adalah 0. Tetapi kalau angkanya adalah angka 1 sampai dengan 7, misalnya angka 5, nah berarti nanti puluhannya pasti 1. Karena apa? Karena 1 pangkat 3 itu adalah 1. Lalu, kalau angka yang ada di depan garis batas tadi itu misalnya angka 10. Nah, itu kan ada di rentang yang ini, 8 sampai 26. Berarti puluhannya adalah 2. Karena 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi, ini digunakan untuk mencari puluhannya.
Nah, ini ada cara cepatnya untuk menentukan puluhannya. Jadi, caranya adalah kita harus memperhatikan angka yang ada di depan garis pembatas. Nah, lalu caranya adalah cari bilangan yang jika dipangkatkan 3, jawabannya mendekati angka di depan garis batas. Jadi, kalau tadi kan angka yang di depan garis batas tadi kan adalah 5. Nah, nanti maka kita mencari berapa pangkat 3 yang jawabannya mendekati 5. Nah, nanti apakah 0 pangkat 3 atau 1 pangkat 3 atau 2 pangkat 3 atau yang lain? Nah, nanti kita akan bahas setelah ini. Ini cara cepatnya ya. Jadi mencari bilangan yang jika dipangkatkan 3, jawabannya mendekati angka di depan garis batas. Itu untuk mencari puluhan. Lalu selain kita menentukan puluhan, kita harus menentukan satuannya. Jadi jawabannya itu bisa berupa puluhan atau satuan untuk tingkat SD ini. Nah, ini untuk menentukan satuannya. Nah, ini harapannya bisa dihafalkan ya. Lalu, ini angka satuan bilangan dalam akar. Jadi, angka yang paling belakang tadi itu gunanya untuk ini. Jadi, kalau misalnya angka yang paling belakang itu adalah 0, 1, 4, 5, 6, atau 9, maka nanti jawaban angka satuannya adalah tetap. Kalau 0 berarti ya nanti pasti satuannya 0. Kalau 1 berarti satuannya pasti 1. Kalau 9 nanti pasti satuannya juga 9. Jadi ini pasangan ya. Nah, kalau angka satuannya tadi itu adalah 2, maka pasti jawabannya adalah 8. Kalau 3 adalah 7. Kalau 7 nanti jawabannya 3. Kalau 8 nanti jawabannya adalah 2. Nah, jadi ini kayak berkebalikan begitu ya. Jadi ini untuk menentukan satuannya. Nah, supaya lebih mudah kita lihat langsung ke contohnya. Nah, ini adalah cara pengerjaannya yang tadi. Jadi sudah dipisahkan, sudah dipilih angka yang paling belakang dan angka di depan garis pembatas. Lalu kita juga sudah mengecek tabelnya ya. Nah, jadi angka di depan garis batasnya kan 5. Berarti angka puluhannya adalah 1. Karena kalau kita memakai tabel ya, 5 itu terletak dalam rentang 1 sampai 7. Nah, maka jawabannya adalah 1. Atau kita gunakan cara yang cepat tadi itu. Pilihlah bilangan yang jika dipangkatkan 3, jawabannya mendekati angka di depan garis batas. Berarti kan kita bertanya, berapa pangkat 3 yang jawabannya mendekati 5? Nah, berapa pangkat 3 ya? Nah, kita mulai ingat-ingat yang tadi harus dihafalkan tadi itu. 0 pangkat 3, 0. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. Berarti yang paling mendekati 5 adalah 1 ya. Tidak boleh yang 8 ya, karena itu kelebihan. Nah, maka puluhannya adalah 1, bukan 2. Karena 2 pangkat 3 itu 8, dan 8 melebihi 5. Jadi sudah ketemu ya, puluhannya nanti adalah 1. Lalu angka yang paling belakang kita cek yaitu 2. Nah, kita ingat-ingat tadi tabel untuk satuan, kalau 2 itu pasti pasangannya 8. Maka satuannya adalah 8. Jadi jawaban dari akar pangkat 3 dari 5832 adalah 18. Jadi puluhannya ini 1, tadi sudah kita cari. Lalu satuannya adalah 8. Nah, itu contoh yang pertama. Kita lanjut saja ke contoh yang kedua supaya lebih mudah. Nah, tentukan akar pangkat 3 dari 3375. Jawab ya. Nah, ini kita pisahkan ya. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Lalu kita beri garis batas. Lalu kita tentukan angka yang di depan garis batas adalah 3, yang paling belakang adalah 5. Nah, cara cepat untuk menentukan puluhannya, yaitu mencari bilangan yang jika dipangkatkan 3, jawabannya mendekati angka di depan garis batas. Yaitu, berapa pangkat 3 yang jawabannya mendekati 3? Tentunya 1 pangkat 3 ya. Maka jawaban puluhannya adalah 1. Bukan 1 pangkat 3 ya, tapi 1. Ya. Nah, sudah ketemu puluhannya nanti pasti 1 jawabannya. Nah, ini juga ya.
Karena sudah ketemu puluhannya, kita lanjut ke yang satuannya. Nah, angka yang paling belakang ini adalah 5. Nah, angka yang paling belakang adalah 5. Kita cek di tabel tadi, kita ingat-ingat ya, kita hafalkan. Kalau 5 itu pasangannya pasti 5. Nah, maka satuannya adalah 5. Maka jawaban dari akar pangkat 3 dari 3375 adalah puluhannya tadi 1, satuannya adalah 5, maka jawabannya adalah 15. Seperti itu. Selanjutnya contoh nomor 3. Nah, ini tentukan akar pangkat 3 dari 728. Nah, sama, ini kita pisahkan 3 angka dari belakang. Kita hitung dari belakang, 1, 2, 3. Nah, ini di depannya sudah tidak ada angka. Maka di depan pemisah boleh kita tambahi 0 ya, karena kan tidak ada artinya ya, tidak mengubah nilai ya. Jadi tetap kita beri garis pemisah. Lalu cara cepatnya tadi ya, kita cek berapa pangkat 3 yang jawabannya mendekati 0. Maka ya 0. Maka puluhannya adalah 0, sudah ketemu. Kita tinggal mencari angka satuannya. Nah, di sini angka yang paling belakang adalah 9. Ya. Lalu, kalau 9 itu di dalam tabel pasangannya adalah 9. Jadi 9 itu tetap. Ya. Yang punya pasangan nggak tetap itu adalah yang 2, yaitu dengan 8. Dan juga kebalikannya ya, 8 dengan 2. Lalu 3 itu pasti dengan 7 dan kebalikannya 7 juga dengan 3. Selain angka itu berarti tetap. Nah, karena ini 9 maka dia tetap. Jadi satuannya adalah 9. Maka jawaban dari akar pangkat 3 dari 729 adalah puluhannya tadi 0 ya, satuannya 9. Maka kita tulis 09. Atau langsung saja kita tulis 9, karena 0 di depan ini tidak dianggap ya, tidak dipakai. Jadi jawabannya 9 ya. Selanjutnya contoh yang keempat. Tentukan akar pangkat 3 dari 12.167. Tidak perlu takut ini angkanya agak besar, ini juga mudah sama saja, caranya juga cepat. Kita akan pisahkan 3 angka dari belakang, kita hitung ya. 1, 2, 3, kita beri tanda pemisah. Nah, seperti ini ya. Kita lihat angka yang di depan garis batas adalah 12. Bukan hanya 2 ya, tapi 12. Lalu angka yang paling belakang adalah 7. Nah, itu yang menjadi angka penting. Lalu kita cari puluhannya dulu. Dengan cara cepat saja. Nah, kita cari berapa pangkat 3 yang jawabannya mendekati angka yang di depan garis. Yang mendekati 12. Berapa pangkat 3 ya yang mendekati 12 jawabannya? Tentunya 2 pangkat 3. Berapa sih 2 pangkat 3? 2 pangkat 3 itu 8 ya. Maka puluhannya adalah 2. Bukan 2 pangkat 3 ya, tapi puluhannya adalah 2. Sudah ketemu puluhannya, kita cari satuannya ya. Oke, satuannya itu berarti kita cek angka di paling belakang yaitu 7. Kita ingat-ingat di tabel tadi itu, apakah 7 punya pasangan? Ya, 7 itu punya pasangan yaitu 3. Dan ini berlaku kebalikan ya. Nah, pasangannya 7 yaitu 3. Nah, maka satuannya adalah 3. Nah, maka sudah ketemu. Puluhannya tadi adalah 2. 20 ya berarti. Lalu satuannya adalah 3. Kita masukkan. Jadi jawaban dari akar pangkat 3 dari 12.167 adalah 23. Nah, itu ya. Mudah bukan? Selanjutnya kita ke contoh 5. Nah, ini belum diketahui akar pangkat 3 dari berapa. Tetapi jawabannya adalah 17. Jadi kita diminta mencari akar pangkat 3 dari suatu bilangan yang jawabannya adalah 17. Nah, maka caranya adalah mencari kebalikan dari akar pangkat 3, yaitu apa? Pangkat 3. Nah, kita cari pangkat 3 dari berapa? Dari jawabannya. Dari jawabannya tadi kan 17, maka 17 kita pangkatkan 3. Kita uraikan ya, jangan lupa. 17 pangkat 3 adalah 17 dikali 17 dikali 17.
Maka kalau kita kalikan jawabannya adalah 4.913. Maka jawabannya di dalam akar pangkat 3 ini adalah 4.913. Seperti itu. Selanjutnya ini contoh terakhir. Nah, ingat untuk urutan pengerjaan operasi hitung campuran gunakan pedoman rung, kat, kabataku. Nah, kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Lalu akar atau pangkat, ya ini kat ya. Lalu baru kali atau bagi, ini senilai ya, seimbang. Lalu yang terakhir baru mengerjakan tambah atau kurang. Jadi kamu lihat satu persatu, kamu cek operasi hitungnya apa saja. Ini ada contoh soalnya. Nah, di sini operasi hitungnya adalah kali dan kurang. Maka kita dahulukan juga nanti yang kali. Nah, tetapi sebelumnya ini ada akar pangkat 3. Maka kita cari terlebih dahulu akar pangkat 3 karena posisinya dia harus didahulukan sebelum perkalian. Oke, langsung saja kita jawab. Akar pangkat 3 dari 5.832 itu adalah, nah ini 18 ya, kita langsung cari di coret-coret. Ini 5-nya menjadi 1, lalu 2 itu pasangannya 8, lalu 125 ini puluhannya 0 ya, tidak ada, lalu ini 5 itu pasti 5 pasangannya. Lalu ini 17, berarti 2 pangkat 3 ya, puluhannya 2. Lalu 6 itu dia tetap, maka kita tulis 26 ya di sini. Nah, sudah ketemu akar pangkat 3-nya. Kalau sudah baru kita hitung. Nah, mana yang didahulukan? Tentunya perkalian dulu. Kita kalikan dulu ya. 18 dikali 5 itu adalah 90. Lalu dikurangi 26. Dan baru kita hitung pengurangannya, jawabannya adalah 64. Nah, seperti itu ya. Ingat, rung, kat, kabataku. Dahulukan lebih dahulu yang kurung kalau ada, lalu baru pangkat atau akar pangkat, ya. Dan berikutnya kali bagi, dan yang terakhir adalah tambah kurang. Nah, itu tadi untuk contoh-contohnya. Ini ada latihan matematika, kalian bisa mengerjakannya untuk melatih diri kalian. Jangan lupa tetap semangat belajar dan pasti kalian bisa jika rajin berlatih. Begitu saja, terima kasih semuanya. Sampai jumpa.